Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak saja hanya mendengarkan, tetapi mau bersedia melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada saat ini, apakah engkau mengasihi aku? Namun sebelum kita merenungkan lebih jauh pembacaan kita pada saat ini dengan tema apakah engkau mengasihi aku, hari ini kita sama-sama menaikkan satu pujian, mengasihi oleh di sini. Bapak-Mama dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, ketika semua keadaan baik-baik saja, kita mudah mengatakan ungkapan janji setia.
Tetapi ketika keadaan berubah menjadi keadaan yang tidak menyenangkan, menjadi keadaan yang tidak membuat kita nyaman, tentu janji setia yang baru saja kita ungkapkan akan berubah menjadi suatu pengkhianatan, berubah menjadi suatu kebencian dan lain sebagainya yang tidak mendatangkan damai sejahtera, yang tidak mendatangkan kebahagiaan sukacita. Itulah keberadaan kita sebagai manusia. Mudah kita mengungkapkan janji setia, tetapi susah untuk kita melakukan dengan setia. Pujian tadi mengatakan mengasihi lebih sungguh. Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang sungguh sempurna bagi kita umat manusia. Ia menjalani penderitaan demi penderitaan bukan karena kesalahan, tetapi ia rela menanggung penderitaan yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi karena kasih-Nya, ia tetap menjalani setiap hal perintah yang diberikan Sang Bapa kepadanya, walaupun itu menyakitkan secara pribadi, bahkan secara kehidupan manusianya atau kedagingannya, ia tidak sanggup. Ketika ia berada di Taman Getsemani, Allah membiarkan dia berjalan sendiri, menikmati penderitaan yang seharusnya tidak ditimpakan kepada kita, sehingga ia meminta kepada Sang Bapa supaya cawan itu lalu daripadanya, karena sangat beratnya penderitaan yang akan ia alami. Tetapi karena kasih-Nya, karena cintanya yang tulus bagi kita, dan karena ketaatannya kepada Sang Bapa, ia melewati dan menjalaninya itu dengan setia. Dan pada akhirnya ia keluar menjadi seorang pemenang demi dan untuk karya penyelamatan bagi setiap umat manusia. Dan pada hari ini kita berada pada minggu penampakan yang terakhir. Di situ Yesus mau meneguhkan kembali para murid pada masa itu, di mana ketika peristiwa Jumat Agung, Petrus yang semula berjanji setia kepada Sang Guru berubah menjadi suatu pengkhianatan. Belum ada 1x24 jam ketika ia berjanji kepada Sang Bapa, kepada Yesus, ketika Yesus menyampaikan bahwa malam ini iman kalian akan diguncang. Tetapi Petrus dengan bersemangat ia berkata, biarpun mereka semua terguncang iman karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Yesus menegaskan kembali kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum air berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus dengan lantang ia menjawab, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Terdapat dalam Matius 26 ayat 33 hingga ayat 35. Itu janji Petrus ketika keadaan baik-baik saja, ketika situasi masih kondisi masih dalam sejahtera, belum ada tantangan. Tetapi hanya beberapa jam lewat, janji dan semangat yang berkobar-kobar dia sampaikan berubah menjadi pengkhianatan. Itulah keterbatasan sebagai manusia. Mudah mengungkapkan janji, tetapi sulit melakukan janji itu dengan setia. Dalam pembacaan kita pada saat ini, ada tugas baru yang diberikan Yesus bagi Petrus dan para murid pada masa ini,
Yesus tidak lagi mengingat tentang pengkhianatan atau ketidaksetiaan para murid pada masa itu ketika masa penderitaan Yesus. Mereka meninggalkan Dia sendirian menjalani penderitaan. Yesus tidak lagi mengingat hal itu yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi Ia menampakkan diri kembali kepada mereka untuk meneguhkan, untuk memberikan penguatan buat tugas yang baru yang akan Tuhan Yesus berikan kepada para murid pada masa itu. Karena itu, untuk meneguhkan kembali keyakinan mereka, janji iman mula-mula mereka kepada Yesus, maka Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama, yaitu pertanyaan yang pertama dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan, jawaban Petrus biasa-biasa saja. Ia mengatakan bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang penuh dengan kasih yang tak terbatas atau kasih agape. Tetapi di situ Petrus menjawabnya dengan kasih pilihan atau kasih persahabatan, kasih yang biasa-biasa saja. Sehingga Yesus mengulangi pertanyaan yang sama. Di situ Yesus masih menggunakan kasih agape, yaitu kasih yang tak terbatas. Tetapi Petrus pun masih menjawab dengan kasih pilihan atau kasih persahabatan. Namun berbeda ketika Yesus memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat bagi Petrus, yaitu dia balik menggunakan kata dia kasih persahabatan dengan mengungkapkan pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Dan disitulah baru Petrus menjawab dengan kasih agape. Ia menyadari akan kesalahan yang telah ia lakukan ketika ia mengkhianati Yesus, sehingga dengan hati yang sedih meresponi pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya. Disitulah ia menyadari bahwa betapa Petrus yang mula-mula adalah seorang murid yang selalu mengandalkan pengetahuannya, yang selalu merasa paling terdepan. Tapi di situ ia merasa bahwa ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang ketiga, dia menyadari dirinya bahwa sebetulnya ia adalah yang paling rendah dari teman-teman yang lain, karena ia telah menyangka bahwa Yesus ketika ia berada di dalam penderitaan. Karena itu Bapak-Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita kadang-kadang sama seperti Petrus. Mungkin penyangkalan kita tidak seperti Petrus yang berhadapan dengan Yesus lalu kita berkata, aku tidak mengenal engkau. Tapi dalam sikap hidup kita, tingkah laku kita, seringkali kita menyangkal Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika Yesus mengajukan pertanyaan 3 kali kepada Petrus, Yesus memiliki tujuan agar Petrus benar-benar merendahkan diri dan menyadari tugas dan panggilan yang akan diberikan kepada.
bukan hanya sekedar ia menerima tugas sebagai gembala, tetapi ia harus memberikan contoh dan teladan sebagai gembala yang baik. Karena itu Yesus ingin mempersiapkan dia sebelum ia menerima tugas tanggung jawab yang baru itu, dengan benar-benar meresponi panggilan itu, dan agar ia melayani dengan penuh sukacita. Karena itu melalui pembacaan kita pada saat ini, ketika Yesus mengajukan pertanyaan sebanyak 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini juga menjadi pertanyaan refleksi bagi kita sekalian pada masa ini. Apakah kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh? Ataukah hidup kekristenan kita hanyalah formalitas, tetapi sikap hidup kita berlawanan dengan kehendak Tuhan? Karena itu pada saat ini Yesus begitu mengasihi akan kehidupan kita, sehingga pada saat ini ia juga mengajukan pertanyaan yang sama bagi kita sekalian pada saat ini. Karena itu lewat renungan kita pada saat ini ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan bagi kita sekalian ketika kita akan menjalani kehidupan kita ke depan. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Bukan berarti Tuhan tidak mengetahui isi hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan kehidupan kita. Bahkan Ia lebih tahu siapa kita sebenarnya daripada kita mengenal hati dan kehidupan kita secara pribadi. Sama halnya yang dialami oleh Petrus. Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengkhianati Yesus, tetapi Petrus tidak tahu bahwa sebentar dia akan mengkhianati Yesus, tetapi ia dengan lantang bahwa ia bersedia mati bersama dengan Yesus. Tetapi beberapa jam berikutnya, apa yang dikatakan Yesus itu benar. Demikian pula dalam kehidupan kita. Yesus mengenal kita secara pribadi. Yesus mengenal kita secara utuh. Karena itu ketika Ia mengajukan pertanyaan bagi kita sekalian pada saat ini, yang pertama tujuannya adalah Tuhan ingin kita mengintrospeksi diri atau mengoreksi diri kita masing-masing. Ketika Dia mengajukan pertanyaan bagi kita sekalian, Tuhan mau kita menyelidiki siapa kita sebenarnya. Seberapa jauh kita telah mengasihi Tuhan di dalam sikap hidup kita hari lepas hari secara pribadi. Seberapa jauh kita melibatkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita, di setiap pergumulan kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita sama seperti Petrus yang sudah berjanji, tetapi ketika berhadapan dengan tantangan dan cobaan, kita menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Karena itu lewat perenungan pada saat ini kita diajak untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Seberapa jauh kita mengasihi Tuhan melalui berkata, tingkah laku dan perbuatan kita. Yang menjadi refleksi bagi kita sekalian untuk kita mengoreksi diri kita pada saat ini. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita berjanji atau mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus bersedia mengasihi Tuhan dalam situasi apapun kehidupan kita. Karena Nabi pembimbing kita berkata bahwa kasih kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa
dan dengan segenap akal budi, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan bukan melalui kata-kata kita, tetapi mengasihi Tuhan melalui sikap hidup dan perbuatan kita. Dan hukum yang kedua yang sama yaitu adalah mengasihi sesama kita masing-masing. Karena itu, mari kita boleh menjalani kehidupan ini di dalam terus saling mengasihi satu yang lain. Karena firman Tuhan berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Petunjuk itu baru sangat jelas bagi kita sekalian. Pada ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini adalah syarat mutlak bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak menjadi jaminan ketika kita hadir dalam persekutuan, ketika kita rajin bergereja, berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi jaminan bahwa kita mengasihi Tuhan adalah sikap hidup kita yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Dan hal yang kedua, ketika Tuhan mau mengajukan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Tuhan punya tujuan, yaitu Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin memulihkan kita kembali, di mana kita telah merasa bahwa kita adalah manusia yang paling berdosa. Kita adalah manusia yang sering memberontak terhadap perintah Tuhan. Dengan mengajukan pertanyaan, itu menandakan bahwa ia begitu peduli dengan kehidupan kita, bahwa ia mengasihi akan kehidupan kita. Sama halnya ketika ia bertanya kali yang ketiga kepada Petrus, bukan berarti pada saat itu ia mau intimidasi atau mau menyatakan setiap kelemahan daripada Petrus, tetapi di situ ia mau menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi akan dirinya. Walaupun Petrus telah berdosa, walaupun Petrus telah menyangkal Tuhan, tetapi ia telah mengasihi akan kehidupan kita. Karena itu juga ketika Tuhan mau bertanya kepada kita sekalian pada saat ini, bukan Tuhan mau mengintimidasi kita, tetapi Tuhan mau agar kita dipulihkan kembali, kita diteguhkan kembali, kita diingatkan kembali, supaya kita dimampukan menjalani kehidupan ini, di mana Tuhan masih mempercayakan atas kehidupan bagi kita sekalian. Seberapa jauhnya kita jatuh di dalam dosa, tetapi kalau kita kembali memberi diri di hadapan Tuhan, tangan Tuhan terulur bagi kita sekalian. Sama halnya ia menerima kembali Petrus yang telah menyangkal. Seringkali di dalam kehidupan kita telah menyangkal Tuhan. Ketika kita kembali membuka hati di hadapan Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya kembali, memulihkan kita kembali, dan memberi tugas yang baru bagi kita sekalian. Karena itu, ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika ada yang mengingatkan setiap kesalahan kita, jangan kita menjadi kurang hati, tetapi bersyukur. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita tentang kelemahan kita yang lalu, dan supaya jangan kita mengulanginya lagi, seperti halnya yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan pertanyaan kepadanya, itu mengajarkan Petrus untuk merefleksi diri, merenungkan kembali akan perbuatannya yang telah melukakan Tuhan, dan di situ ia dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu, ketika kita telah mengoreksi diri kita, dan juga ketika kita telah dipulihkan oleh Tuhan, ketika kita buka hati, buka kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bangun komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Ketika hari ini Tuhan menerima kita, memulihkan kita kembali, maka sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan setiap kelemahan dan dosa kita, maka kita harus membangun komitmen yang baru bersama-sama dengan Tuhan, yaitu
kita kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap jiwa kita. Jadi bukan sekedar kata-kata kita mengasihi Tuhan, tetapi dengan segenap kehidupan kita, hati dan jiwa kita harus mengasihi Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Karena itu ketika kita bangun komitmen yang baru, maka kita harus meninggalkan kehidupan yang lama di dalam kehidupan kita. Setiap hal yang duniawi kita harus matikan di dalam kehidupan kita, dan kita mengenakan manusia yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 5 ayat 3 ayat 9, di sana dikatakan matikan segala sesuatu yang duniawi. Jadi ketika kita bangun komitmen yang baru bersama dengan Tuhan pada hari ini, kita matikan semua hal yang duniawi dan kita hidup baru di dalam Tuhan. Sebagaimana Yesus begitu mengasihi akan kehidupan kita, Ia tidak pernah memberikan kesalahan dosa kita, Ia penuh kita dengan belas kasih Tuhan. Maka kita pun harus demikian. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui sikap hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan.